Saat pandemi, Lipika Ramaswamy bekerja dari rumah di Austin, negara bagian Texas, sebagai analis data untuk perusahaan di San Francisco, negara bagian California. Ia menumpang di rumah kakak sambil menunggu pandemi berakhir. Pandemi belum kunjung berakhir dan akhirnya ia mundur dari perusahaannya setelah diminta kembali berkantor di San Francisco. It's not like the pandemic is actually over. No one's declared it over. I don't know when the next wave is coming or if it is or if it's going to be bad, but I'd rather just wait it out here with more space and around my family. Kisah Lipika, pekerja sektor teknologi, mencerminkan pengalaman banyak pekerja di Amerika Serikat selama pembukaan kembali perekonomian dengan meluasnya vaksinasi. Selama April, hampir 4 juta pekerja, sekitar 2,7% angkatan kerja, berhenti dari pekerjaan mereka, menurut catatan Departemen Tenaga Kerja AS. Ini adalah angka tertinggi dalam 20 tahun. Over the last decade, the number of resignations in the U.S. and the rate of resignations has slowly been climbing. And then in 2020, due to the pandemic, that completely leveled out. And so I thought there's probably a backlog of individuals who would have otherwise resigned from their jobs had it been a normal year, who were staying in place during the pandemic. Kejenuhan dan keletihan meningkatkan angka ini, terutama di antara pekerja di garis depan dan pekerja sektor lain yang tak bisa dilakukan dari rumah. Menurut situs pencari kerja job.com, sejumlah sektor mengalami perputaran yang lebih drastis dibandingkan sektor-sektor lainnya. Di antaranya adalah sektor retail dan juga keramah tamahan, termasuk restoran. Sebelum pandemi pun, pekerja sektor-sektor tersebut dikenal berpenghasilan relatif rendah. Lalu dengan adanya pandemi, mereka menghadapi stres luar biasa. Bukan hanya karena pembatasan akibat pandemi, tapi juga menghadapi konsumen yang banyak maunya, tidak mau mengenakan masker, dan juga kadang harus bekerja pada hari libur dan hari Minggu, sehingga tak bisa banyak melewatkan waktu bersama keluarga. Tak harus di industri keramah tamahan. Kim Frankel misalnya akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai kepala sekolah di California untuk pindah lebih dekat keluarga di Tennessee. The role of being an educator over the last 15 months has been so insane. And responding to how to support kids and families, and then also supporting my staff, while they are trying to learn and figure out something totally new. It was all consuming. Pandemi membuat pekerja teringat kembali mengenai apa yang patut menjadi prioritas hidup, menurut pimpinan sebuah perusahaan konsultasi kepuasan kerja. It's almost like, well, if we only have X amount of time left to live, how can I actually make sure that I'm on the right path doing what I truly love? Merespons perkembangan ini, perusahaan pun harus menyesuaikan dan lebih fleksibel membolehkan kerja dari rumah. Mulai Oktober, raksasa elektronik Apple misalnya membolehkan telework atau kerja dari rumah 2 hari sepekan. We're entering into an age of experimentation when it comes to work arrangements and adjustments by organizations. So organizational leaders are not just standing by saying, well, employees are going to resign, what can we do about it? They're talking to their employees, listening to their employees, and reacting. Pandemi terus mengubah kultur perkantoran dan sedikit mengalihkan perimbangan kekuatan ke pekerja dibandingkan ke pemilik usaha. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.